Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Ibu harapkan anak-anak selalu tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jika anak-anak tidak ada kepentingan yang sangat urgent, anak-anak diharapkan untuk tetap stay at home. Sebagai pembukaan dari materi matematika di semester 1 ini, kita akan memulai pembelajaran dengan menggunakan pola bilangan. Ya, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi pola bilangan. Sudah siap belajar? Sudah siapkan catatan? Oke, jika sudah, ayo kita mulai belajar tentang pola bilangan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada pola bilangan ini, yaitu anak-anak Ibu harapkan bisa menentukan jenis pola bilangan, kemudian anak-anak bisa menentukan pola bilangan selanjutnya, serta dapat menemukan rumus dari pola bilangan tersebut. Nah, adapun manfaat dari pola bilangan itu sangat banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya, bagaimana cara perpustakawan untuk menyusun buku yang berderet di rak buku. Kemudian, bisa juga kalau seandainya nanti anak-anak sebagai pengusaha properti, itu anak-anak bisa memberikan penomoran dari rumah-rumah yang anak-anak buat itu sesuai dengan pola tertentu sehingga ketika orang-orang mencari alamat itu akan mudah. Ya, itu akan sangat mudah untuk mereka mencari alamat jika penomorannya dilakukan secara teratur. Adapun tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama akan dilaksanakan penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal, dan yang terakhir kita akan melakukan konfirmasi dengan melakukan tanya jawab ataupun dengan melaksanakan kuis. Nah, ayo sekarang anak-anak ingat kembali, himpunan dari bilangan asli itu terdiri dari bilangan berapa saja? Ya, betul ya. Sesuai dengan yang anak-anak pelajari di kelas 1, bahwa yang termasuk dalam himpunan bilangan asli itu mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, himpunan dari bilangan asli genap berapa? Ya, betul sekali. Bahwa himpunan bilangan asli genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, himpunan bilangan asli dari bilangan ganjil berapa saja? Ya, betul ya. Jadi, himpunan bilangan asli ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jadi dalam himpunan bilangan, mohon maaf, jadi dalam pola bilangan, itu anak-anak akan menentukan berapakah bilangan pada suku ke N. Jadi, kalau misalkan anak-anak menggunakan cara ini, anak-anak urutkan satu persatu, nanti kalau diminta suku yang lebih besar, itu agar kita memudahkan untuk menentukan berapa bilangan tersebut. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa simbol baru yang akan kita gunakan selama pembelajaran pada pola bilangan. Nah, yang pertama itu ada UN. Ya, UN ini melambangkan pola pada bilangan ke N atau bisa juga kita sebut sebagai suku ke N. Selanjutnya, N itu adalah indeks bilangan, di mana indeks bilangan itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada tulisan seperti ini, U2,
U2 itu artinya adalah suku kedua dari pola bilangan tersebut. Kalau misalkan dituliskan U10, berarti anak-anak diminta untuk mencari suku ke-10 dari pola bilangan tersebut. Nah, kita akan memulai dari pengertian pola bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, contohnya, anak-anak bisa lihat barisan bilangan seperti yang ditampilkan pada slide. Nah, pada kedua barisan tersebut, apakah memiliki pola atau aturan yang sama? Nah, kalau anak-anak perhatikan, pada barisan yang pertama, itu polanya untuk suku selanjutnya selalu bertambah 3. Sedangkan pada barisan yang kedua, itu suku selanjutnya selalu dikalikan 2. Maksudnya seperti ini ya, suku berikutnya itu diperoleh dari suku sebelumnya yang selalu kita kalikan 2. Jadi, kita memperoleh 6 itu berasal dari 3 kali 2, kemudian kita memperoleh 12, itu berasal dari 6 kali 2, dan seterusnya. Jadi, dari kedua contoh ini, kita bisa melihat bahwa aturan pada barisan tersebut memiliki aturan yang sama untuk setiap pembentukan dari sukunya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, tambahan, misalkan kita lihat barisan yang pertama. 1 itu kita sebut sebagai suku pertama, karena dia letaknya paling depan. Kemudian, 4 itu kita sebut dia sebagai suku kedua. 7 itu kita sebut sebagai suku ketiga. Lalu, 10 itu suku keberapa? Ya, bilangan 10 itu adalah suku keempat. Dan 13 itu adalah suku kelima. Nah, kita mulai dari kegiatan yang pertama, itu kita akan menentukan pola bilangan genap. Nah, sekarang anak-anak silahkan perhatikan gambar rumah di sebelah selatan jalan. Nah, sekarang kita lihat ya, rumah yang letaknya di sebelah selatan jalan itu apakah memiliki nomor rumah yang beraturan? Nah, jika iya, coba jelaskan. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapakah nomor rumah pada urutan rumah ke-50 pada deretan rumah di bagian selatan jalan. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, nomor rumah itu dimulai dari 2, 4, 6, 8. Nah, ini kita perhatikan pada tabel yang paling atas, ya, pada baris yang paling atas itu adalah pola ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan nomor rumah itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi, kita lihat penjabarannya. Yang pertama itu 2 kali 1, kemudian 4 itu diperoleh dari 2 kali 2, 6 itu diperoleh dari 2 kali 3, kemudian 8 itu diperoleh dari 2 kali 4, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menentukan suku ke N, itu kita perhatikan pada pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan keempat, ternyata mereka memiliki aturan yang sama, yaitu 2 dikalikan dengan indeksnya. Ya, jadi pada pola yang pertama itu 2 kali 1, kemudian pada pola yang kedua itu 2 kali 2, dan seterusnya. Jadi, untuk pola ke N itu berasal dari 2 kali N.
Nah, jadi bilangan-bilangan pada baris yang pertama itu dia menyatakan bilangan asli, kemudian bilangan-bilangan pada baris yang kedua itu membentuk pola bilangan genap. Nah, jika ditanyakan berapakah nomor rumah pada pola ke N, maka kita dapat menentukan bahwa nomor rumah pada pola ke N itu adalah 2 kali N, di mana kita ingat kembali ya bahwa UN itu adalah suku ke N dan N itu adalah indeks. Indeksnya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, dari penjelasan tadi, ayo kita simpulkan apa sih yang anak-anak dapatkan. Bahwa jika UN menyatakan pola bilangan genap suku ke N, dengan N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka UN itu sama dengan 2N. Dimana kalau misalkan anak-anak ditanyakan berapakah suku ke-8 dari pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, berarti kita ganti N-nya dengan menggunakan 8. Berarti U8 itu sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi, suku ke-50 dari pola bilangan genap itu berapa? Iya, betul ya. Jadi, suku ke-50 dari pola bilangan genap itu adalah 100.